Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan, Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Di minggu terakhir di bulan ini, kami boleh berkata, Engkau adalah Allah kami, dan apa yang boleh kami nikmati dan rasakan sampai saat ini adalah kebaikan-kebaikan yang berasal dari Tuhan. Kami hanya mampu bersyukur, dan syukur kami mau dasari pada pembacaan, perenungan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Bimbing kami dalam kuat kuasa Roh Kudus. Mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sampai kepada umat-Mu yang mendengarkan, baik yang hadir di gereja ini, maupun mereka yang ada di tempat mereka dalam keterbatasan. Ada sukacita, ada sorak-sorai, karena firman-Mu ya dan amin menjadi kepastian dan pengharapan bagi kami. Segala kuasa si jahat yang mencoba mengganggu ibadah, mengganggu pendengaran firman Tuhan dan merebut kebenaran firman Tuhan dari hidup umat-Mu, kami ikat hancurkan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka dan baca Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 7. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 7. Saya baca, silakan Bapak Ibu ikuti dan simak. Begini firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ya ahobu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, kita ada dalam era perkembangan zaman yang luar biasa. Begitu pesatnya, begitu cepatnya perkembangan dalam segala hal. Tentu diiringi dengan berbagai bentuk persaingan dalam segala bidang. Lalu Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang dipenuhi persaingan, konflik, dan sikap mementingkan diri sendiri adalah warna dari bagian dari persaingan. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti itu, maka kasih menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Banyak orang yang hidup dengan beban yang menggerogotinya. Apa saja contoh dari beban itu? Mungkin persoalan-persoalan pribadi, bisa jadi persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan dan beban tentang kesehatan, juga mengenai pekerjaan dan lain-lain. Kalau boleh dikata bahwa hidup ini penuh dengan kompleksitas pergumulan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kasih yang tulus dapat menjadi sumber sukacita dan kekuatan. Itulah yang menjadi perenungan kita di malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, di bawah tema kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Di mana nats khotbah hari ini mengajak kita belajar dari kehidupan Filemon, seorang yang percaya kepada Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang karena kasih-Nya. Oleh sebab itu malam hari ini ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami dan mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita untuk kita bawa dalam perjalanan iman sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama, kita melihat tentang seorang Filemon. Filemon adalah seorang Kristen yang tinggal di Kolose dan dikenal sebagai orang yang cukup berada. Dan ditambah dengan Bapak Ibu bahwa rumahnya
menjadi tempat berkumpulnya jemaat. Lalu mungkin kita masih ingat, ia memiliki seorang budak bernama Onesimus. Lalu Onesimus ini pernah melarikan diri dari Filemon dan kemungkinan telah melakukan hal yang merugikan tuannya. Kemudian nanti di dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus. Melalui pelayanan Paulus, Onesimus menjadi percaya kepada Kristus. Onesimus mengalami perubahan hidup. Lalu kemudian Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon sambil membawa surat Filemon ini. Menariknya, sebelum Paulus menyampaikan permohonannya agar Filemon menerima Onesimus sebagai saudara seiman, Paulus terlebih dahulu memuji iman dan kasih Filemon. Mengapa Bapak Ibu? Bahwa dalam sejarah dan ceritanya nanti, Paulus tahu bahwa kasih yang sejati itulah yang dimiliki oleh seorang Filemon. Kasih yang mau mengampuni Onesimus, dan kasih yang sejati itu benar di dalam Kristus menghasilkan pengampunan, menghasilkan penerimaan, dan menghasilkan pemulihan. Yang kedua Bapak Ibu dari perenungan ini, Paulus sedang menjelaskan tentang kasih sebagai sesuatu yang berasal dari iman kepada Kristus. Di ayat 4-5, Paulus memulai dengan berkata bahwa ia selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali ia mengingat Filemon. Ucapan syukur ini menunjukkan bahwa hidup Filemon bukan hanya sekedar menjalankan iman, tapi hidup memberi dampak yang nyata bagi orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, sampai-sampai orang seperti Paulus yang berada jauh darinya mendengar tentang kesaksian hidupnya. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita. Jika hari ini Tuhan, gereja atau sesama mengingat kehidupan kita, apakah mereka juga bersyukur? Ataukah mereka mengeluh karena hidup kita tidak mencerminkan Kristus? Filemon dikenal memiliki dua hal. Yang pertama yaitu imannya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua yaitu kasihnya kepada semua orang. Nah Bapak Ibu, kasih yang dimaksudkan di sini bukanlah sifat alami manusia. Tapi kasih yang lahir dari hubungan dengan Kristus. Filemon memiliki hubungan yang intim dan intens dengan Kristus karena ia sudah mengalami Kristus dalam hidupnya. Ia sudah memahami cinta dan kasih Kristus yang tak bersyarat itu dalam hidupnya. Maka semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin nyata kasihnya kepada sesamanya. Kalau kita menyadari bahwa semua hal yang baik ada dalam diri kita, semua hal yang baik yang berada dalam diri kita berasal dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi orang sombong. Melainkan kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur. Maka iman kepada Kristus dan kasih kepada sesama merupakan dua hal penting dalam kerohanian. Jadi iman Filemon bukan sekedar pengetahuan intelektual, tapi sebuah kepercayaan dan penyerahan diri total kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah akarnya. Inilah fondasinya, inilah dasarnya yang kuat. Tanpa akar yang kuat di dalam Kristus, tidak akan ada buah yang dihasilkan. Buah sekaligus cerminan iman sejati Filemon berdampak, mengalir dalam bentuk kasih kepada sesama. Dan itu sudah dia lakukan kepada Onesimus dan kepada semua orang. Yang ketiga Bapak Ibu, kasih itu menjadi kesaksian yang hidup di ayat 6. Paulus berdoa agar iman Filemon semakin nyata melalui setiap perbuatan baik. Di ayat 6 itu ada satu kata, persekutuan. Dalam bahasa Yunani koinonia, berarti hal ini sangat bermakna bukan hanya persekutuan bicara soal kumpul-kumpul.
kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, bukan Bapak Ibu. Tapi persekutuan koinonia yang dimaksud di sini adalah partisipasi aktif dan keinginan dan kesediaan untuk berbagi di dalam kemurahan yang lahir dari iman. Itu persekutuan dan Filemon melakukannya. Iman Filemon bukan iman yang pasif, tapi iman yang ia bagikan kepada orang lain melalui perbuatan baik dan kemurahan hatinya. Tapi garis bawahi bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik dan kasih kepada sesama adalah buah dan wujud dari iman. Iman tidak berhenti pada pengakuan mulut. Iman harus terlihat melalui kepedulian kepada sesama. Harus muncul dan nampak melalui kerendahan hati dan kesediaan untuk mengampuni, sekaligus kemurahan hati dan pelayanan tanpa pamrih. Pengetahuan kita tentang kebaikan Tuhan mengajarkan kita bukan sekedar teori, bukan sekedar lip service, tapi sungguh-sungguh menjadi pengalaman iman yang nyata. Mungkin Bapak Ibu dunia tidak langsung membaca Alkitab, tapi dunia dapat membaca kehidupan orang percaya. Ketika kasih Kristus terpancar melalui tindakan kita, orang lain dapat melihat Injil bekerja dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti Filemon, orang kaya ini adalah orang yang tidak pelit, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama saudara seiman. Dan ia banyak menggunakan kekayaannya menolong orang lain. Sehingga kita bisa memahami arti kata persekutuan yang dimaksudkan oleh Paulus di ayat 6 ini. Yaitu pemberitaan dan pensharingan iman sebagai buah dari iman kepada Kristus. Kalau kita bawa dalam relevansinya untuk kehidupan orang percaya, kehidupan kita di zaman ini, saya Bapak Ibu Saudara-saudari, maka persekutuan itu bukan hanya datang bersama, tapi bertumbuh bersama, saling menopang, saling menguatkan di dalam Kristus. Yang keempat, kasih membawa sukacita dan menguatkan orang lain. Di ayat ke-7, inilah puncak pujian dari seorang Paulus kepada Filemon. Ada kata di situ, telah kau hiburkan. Dari bahasa Yunani diterjemahkan secara harafiah artinya menyegarkan kembali seperti memberi air sejuk kepada orang yang haus. Itu artinya kau hiburkan. Dan ini menggambarkan seseorang yang dipulihkan setelah kelelahan. Inilah kuasa kasih Bapak Ibu. Kuasa kehadiran seseorang yang mengasihi dengan tulus dapat memberi semangat baru bagi orang lain. Ada senyuman tulus, ada perhatian sederhana, ada doa yang setia, dan ada kesediaan untuk mendengar. Dan itu bisa menjadi cara Tuhan untuk menguatkan seseorang. Bayangkan betapa indahnya apabila kehadiran kita membuat orang lain merasa dikuatkan. Mungkin bukan melalui hal-hal yang spektakuler, mungkin bukan melalui hal-hal yang besar, tapi melalui hal-hal yang sederhana sekalipun. Mungkin dengan kata-kata yang membangun, telinga yang mau mendengar, doa yang tulus, perhatian yang sederhana, dan kesediaan untuk menolong. Kasih seperti itulah yang menggembirakan hati Tuhan sekaligus menguatkan iman sesama. Mari bertanya pada diri sendiri. Apakah kehadiran saya membawa damai atau justru konflik di tengah-tengah persekutuan? Mari kita bertanya, apakah keluarga saya merasakan kasih Kristus melalui kehidupan saya atau justru melihat hal-hal yang tidak berkenan? Mari kita bertanya, apakah rekan kerja saya merasa dikuatkan oleh sikap saya? Apakah jemaat lain memperoleh sukacita karena kehadiran saya? Tentu kita sendiri yang bisa menjawab ini. Yang pasti Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya harus menjadi orang-orang yang hadir membawa sukacita dan kelegaan bagi orang lain. Menutup perenungan ini,
Hari ini kita belajar tentang iman sejati. Bahwa iman sejati tidak berhenti pada pengakuan. Tapi iman sejati harus dinyatakan dalam kasih yang nyata. Sama seperti Filemon yang menjadi sukacita dan penghiburan bagi banyak orang. Kiranya hidup kita pun menjadi berkat. Menguatkan sesama dan memuliakan Tuhan. Marilah kita terus bertumbuh dalam iman yang bekerja melalui kasih. Sehingga nama Kristus semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan secara bersama-sama. Yohanes 15 ayat 12. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Katakan amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, waktu yang Kau berikan di malam hari ini, berkat lewat kebenaran firman Tuhan adalah berkat bagi kami. Kami boleh belajar dari tulisan Paulus kepada Filemon. Bagaimana kehidupan Filemon, bagaimana praktik hidupnya sebagai orang percaya. Ampuni kami Tuhan, ketika Engkau mendapati kami dalam segala hal yang melenceng dari kehendak-Mu. Tapi biarlah pimpinan-Mu yang terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Sehingga firman-Mu ya dan amin terpatri dalam hati menjadi loh batu dan menjadi kalung di leher kami. Membawa kami Bapa untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu dan senantiasa hadir menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.